Kembali lagi di Seasik seputar obrolan kampus asik. Oke. Hari ini kita kedatangan bintang tamu atau apa ya saya nyebutnya? Adik tingkat saya aja lah ya, karena dia lebih muda dari saya. Dia ini salah satu orang yang mempunyai banyak prestasi tingkat regional, terus juga tingkat apa lagi? Banyak sih ya. Provinsi, kabupaten ada semua. Saya kasih beban aja dulu ya kan. Dan ini salah satu seseorang yang mendapatkan beasiswa tingkat Jawa Barat juga. Langsung aja kita sambut. Ini dia, Adrian. Wakil, sehat Yan? Ya, sehat. Alhamdulillah. Kamu teh ini, saya kan dapat informasi. Iya. Ya walaupun udah tahu informasinya. Kalau kamu teh dapat beasiswa. Iya. Pertanyaan pertama nih yang simpel-simpel aja dulu. Kamu dapat informasi ada beasiswa ini tuh dari mana? Oke. Kalau untuk informasi sih Aden udah tahu tuh dari pas sebelum masuk ya, sebelum masuk Uniku. Aden udah tahu itu pas garapannya, Garapan apa? Bara, Oh, teater. Oke. Waktu itu udah menjadi proses Adian untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Dan informasi beasiswa ini juga ada yang didapatkan dari mentor Adian sendiri. Siapa sih yang nggak tahu Kang Adit ya? Kang Adit yang ngasih tahu Adian beasiswa ini. Pertama tuh Adian ikut beasiswa tuh daftar dari beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan dan ternyata di unggulan itu lumayan berat juga gitu persyaratannya. Maka itu Adian punya dua opsi, ada yang didaftarkan dua langsung sekaligus beasiswa. Jadi kalau misalnya emang dari beasiswa ini gak keterima, sangkanya dari sini. Kalau misalnya dari sini gak keterima, ya di sininya dicabut, di cancel gitu. Waktu itu ada yang ikutan unggulan Adian berproses, bikin esai, terus syarat-syarat untuk masuknya, terus sertifikat yang udah Adian tempuh, dan ternyata belum rezeki Adian di unggulan. Tapi di situ ada udah daftar di JFLS, Adian udah ya pasrah gitu. Ya udah kalau misalnya gak dapet ya udah coba lagi di tahun berikutnya gitu. Ternyata pas Adrian cek di websitenya, alhamdulillah keterima dan lolos gitu. Gitu sih ya. Itu yang di JFLS-nya ya. Iya, nah, berarti itu informasikan dari mentor. Ya, dari mentor. Buat temen-temen ya kalau pengen nyari beasiswa untuk itu buat kuliah juga bisa ya atau selain kuliah doang? Kuliah sih yang Adrian dapat ya? Tuh selama 1 tahun, berarti 2 semester. Nah tuh teman-teman kalau pengen dapat beasiswa JFLS nyarinya di mana sih, saya juga nggak tahu ini. Sebenarnya dari mentor Adrian juga tahu dari Bakup. Karena dari Bakup. Iya, dari Bakup juga udah kerjasama dari Jabarnya juga gitu. Jadi Adrian emang buta aja gitu. Adrian nggak tahu harus cari kemana lowongan beasiswa dan ternyata ada mentor yang udah ngulik-ngulik juga sebelumnya. Dan ada kakak tingkat Adrian yang dapat, jadi Adrian bisa tanya-tanya juga ke beliau gitu. Kalau info beasiswa tuh dari mana gitu, katanya pantengin dulu aja dari Instagram Bakupnya gitu. Ya udah Adrian pantengin, cuman Adrian nggak nemu informasinya, terus yang nemu tuh dari mentor Adrian itu. Sampaikan ke Adrian suruh daftar dan udah sampai sekarang. Setahu Adrian untuk bisa mendaftar atau mendapatkan beasiswa JFLS itu mahasiswa baru doang kah atau mahasiswa tingkat akhir juga bisa? Kalau itu semuanya bisa sih Ayah. Semuanya bisa? Iya, karena yang dapat itu yang di mahasiswa baru itu Adrian. Dan di Uniku itu waktu itu ada bikin grup yang keterima beasiswa JFLS itu ada berapa orang ya? 4 orang. Terbatas itu kakak tingkat semua gitu. Ada juga suka koordinasi sama kakak tingkat yang dapat beasiswa Jabar Future Leader Scholarship gitu. Jadi saling bantu gini sama kakak tingkat. Aduh, kemana aja saya? Kok nggak tahu beasiswa itu? Aduh. Lumayan 1 tahun. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah persyaratannya teh apa aja tuh? Untuk persyaratannya ini nih yang menurut Adrian sulit gitu. Kalau misalnya Adrian waktu itu emang nggak aktif dalam berkompetisi sebelum daftar kuliah. Iya, sebelum daftar kuliah ini mungkin Adrian gak bakal keterima gitu karena persyaratannya cukup ketat dan juga sulit gitu. Ada persyaratan prestasi, kalau itu sertifikat ya dari regional, Jawa Barat, nasional sama internasional. Kalau regional itu kabupaten itu potensinya cuman sedikit gitu untuk keterima. Jadi usahain punya persyaratan itu seperti prestasi tingkat
Jawa Baratnya lah ya, provinsi tingkat berarti ya. Provinsi, nasional dan juga internasional gitu sih ya. Tapi tidak menutup juga buat teman-teman yang punya prestasi di kabupaten, coba aja dulu siapa tahu rezekinya gitu. Iya, soalnya bukan cuma dari non akademik juga sih ya. Dari akademik juga bisa diperhitungkan lagi dari pihak Jabarnya gitu. Karena dari Jabar Future Leader Scholarship ini bukan hanya untuk orang-orang yang sempurna dalam tanda kutip ya gitu. Kecuali melainkan ini tuh hanya untuk orang-orang yang mau berusaha gitu sih ya. Kalau tadi kan di beasiswa kan 1 tahun. Iya. 2 semester. Iya. Apa maksudnya beasiswanya teh dalam bentuk apa di kamunya teh? Kalau beasiswa itu berbentuk uang. Uang. Jadi kita tuh setiap sebulan sekali itu ada transfer masuk dari pihak JFLS-nya, dari Jabarnya. Masuk ke rekening kita. Jadi kita kalau misalnya udah keterima dari JFLS itu, kita disuruh bikin ATM. ATM BJB waktu itu. Kita tinggal koordinasi aja ke pihak banknya gitu. Nanti mereka juga udah tahu gitu dari JFLS ya gitu. Iya, langsung dibikin waktu itu karena udah kerjasama gitu. Jadi kita tuh setiap bulan 800.000 ke rekening kita, dari kita langsung transaksi lagi ke pihak Uniku. Nah, setiap bulan itu kan ada transaksinya ya, ada riwayatnya. Dari riwayatnya itu kita storekan ke webnya. Nah, dari sistemnya tuh udah seketat itu, jadi gak bisa uangnya tuh kita pergunakan buat jajan, buat yang lain gak bisa ya. Emang ketat gitu. Berarti 1 bulan 800.000 selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Berapa duit tuh ya? 800 kali 12 ya lumayan lah ya. Ya lumayan lah, cukup lah gitu. Cukup lah ya. Iya. Tapi timbal baliknya apa buat JFLS-nya sebagai kamu which is dari penerimanya? Kalau timbal baliknya itu ke Adrian tuh sebenarnya ini mau diambil atau enggak tergantung si orangnya gitu, mau nggak gitu kerja dan mengabdi di lingkup Jabar Future Leader Scholarship. Waktu itu tuh Adrian ngecek di web, ternyata di web itu disuruh gabung untuk pengumpulan itu dalam grup itu semua semua penerima JFLS di Kabupaten Kuningan gitu, dengan berbagai beda kampus gitu. Waktu itu Adrian ditawarkan siapa yang mau jadi volunteer waktu itu sebagai feedbacknya kepada Jabar Future Leader Scholarship gitu. Terus di samping itu volunteernya itu banyak sih, ada yang sebagai kalau kita mah ada seksinya, ada seksi humas, terus ada bidang kedigitalan gitu sih ya. Berarti lebih kayak ke magang gitu? Iya, magang. Selama kita mendapatkan dari JFLS gitu. Oh iya, dari JFLS juga ini bukan hanya setahun aja, bisa diperpanjang juga gitu. Jadi setiap bulan itu kita bisa menyetorkan, karena di web itu di sistemnya kita itu menyetorkan apa yang udah kita capai, achievement kita dalam sebulan ini. Misalnya kita dalam sebulan kita mendapatkan penghargaan apa, tingkat kabupaten, tingkat Jawa Barat ataupun nasional, berbentuk sertifikat, berbentuk prestasi lah gitu. Setiap itu kita store ke pihak webnya dari pihak Jabar Future Leader Scholarship-nya. Kalau misalnya emang kita kelihatan dan potensi kita terlihat oleh pihak Jabar, bisa jadi kita diperpanjang lagi beasiswanya. Oke, paham. I see. Cuman gue sih lebih tambah keponya gini. Biasanya orang-orang yang aktif atau memiliki banyak prestasi, backgroundnya itu pernah ikutan organisasi atau apapun itu. Kalau lu sekarang ikutan organisasi apa, atau dulu waktu SMA ikutan organisasi apa, ada nggak? Ada sih. Waktu SMA tuh Adrian ikutan teater. Teater, habis teater Adrian terjun ke dunia foto. Foto-shoot, habis photoshoot Adrian ikutan model, jangan model yang Mr. Indonesia di TVRI Jawa Barat waktu itu acaranya. Dan dari situlah Adrian bisa membentuk organisasi. Waktu itu Adrian kompetisi di nasional, Adrian masuk top 12 di Mr. Teen Indonesia, dan Adrian mendapatkan penghargaan Most Inspiring Movement gitu, sebagai advokasi terbaik di antara kontestan lain gitu. Makanya Adrian diskusi di sana tuh sama mentor Adrian, ini gimana ya gitu. Kita udah dapat penghargaan dari nasional, masa kita gak manfaatin penghargaan ini? Ini bisa jadi batu loncat bagi Adrian dan juga tiang juga bagi Adrian ke depannya gitu. Makanya Adrian jadikan advokasi. Waktu itu cuma 2 orang, Adrian sama mentor Adrian waktu Kang Adit. Cuma 2 orang, terus Adrian kepikiran, kita open recruitment aja kali ya gitu. Nah Adrian sebenarnya waktu itu gak open recruitment resmi gitu. Waktu itu Adrian masih mencari-cari, dan ternyata Adrian kan waktu itu intens nge-gym ya walaupun tetap intens gitu. Adrian
ngelihat, oh kok ini ada pemuda yang apa namanya tuh ya, potensial gitu. Dia dari segi penampilan juga bagus, dari segi attitude juga bagus. Nah dia diskusi sama Kak Adit gitu, diskusi gimana kalau misalnya kita ajakin dia untuk join gitu, terus join ke Sasforum gitu. Dan nama wadahnya Sasforum. Sasforum Kuningan waktu itu. Terus mau ngerambet semuanya tuh, karena mereka itu tergiur dengan apa yang udah Adrian capai waktu itu. Karena kan dari pemenang ini tuh hadiahnya gede gitu. Waktu itu Adrian mendapatkan kesempatan hadiah berupa voucher ke Singapura waktu itu untuk jadi pemenang di Mr. Teen Jawa Barat waktu itu. Dan semua tergiur dan banyak dan Adrian tekanin bahwa di forum ini kalian jangan berekspektasi lebih. Forum ini gunanya untuk mengembangkan pola pikir dan mencari jati diri untuk para remaja gitu. Sampai sekarang. Gitu. Tepuk tangan dulu dong boleh teman-teman. Karena ini salah satu mahasiswa yang dapat prestasi juara Mr. Teen Jawa Barat. Iya, terus Gentleman of Indonesia sama Duta Genre. Duta Genre aku masuk top 3. Saya prestasinya apa ya? Wah banyak ini. Berasa malu sekali. Juga udah pada tahu. Berasa malu sekali saya jadi host hari ini. Tapi Adrian, ini kan kamu punya forum. Iya. Terus kamu sedang mendapatkan beasiswa JFLS. Boleh tidak ngasih sesuatu tipis-tipis aja? Pesan atau kesan motivasi buat teman-teman yang saya tuh pengen kuliah tapi saya tuh kendalanya gitu. Masalah ekonomi. Iya, gitu. Apapun itulah. Boleh kasih lah. Sebenarnya ada juga sama waktu itu sebelum memutuskan kuliah, ada juga ada kendala dalam ekonomi gitu. Sebelum Adian bisa menjadi yang sekarang gitu. Adian waktu itu udah hampir nyerah gak bakal kuliah. Terus Adian dapat pecutan motivasi dari mentor Adian, Kak Adit, dan juga dari Bapak Adian sendiri gitu. Bahwa zaman sekarang kalau misalnya orang yang gak kuliah itu rugi gitu. Karena zaman sekarang tuh zamannya pendidikan. Serba apapun pekerjaan pasti akan tergusur oleh AI gitu. Makanya kalau misalnya kita harus harus bekerja keras dan juga harus tetap mencari ilmu, ya harus kuliah gitu. Waktu itu Adrian udah gimana ya, tahapan udah di pasrah sih ya. Dan ternyata banyak peluangnya bagi Adrian sendiri. Dari sebenarnya Adrian waktu itu tuh dapat beasiswa juga sebelum ke Uniku tuh. Ada beasiswa dari Bandung yang Adrian gak ambil gitu karena dari akreditas menurut Adrian masih veteran Uniku gitu. Kenapa enggak yang deket dulu aja sebelum kita meloncat ke yang jauh. Betul. Gitu. Dan ternyata Adrian mencoba KIP dulu waktu di KIP dan ternyata belum rezeki Adrian dapat informasi JFLS, terus Adrian lolos. Jadi intinya itu motivasi bagi Adrian itu kita harus tetap kuat atas apa mimpi yang kita punya gitu. Tetap berusaha, jangan takut karena hidup itu pertaruhan. Kalau kata Bara sih gitu ya, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Betul. Oke. Saya bisa sedikit menyimpulkan sih teman-teman ya. Saya dulu pernah dijeburin sama bapak saya. Dijeburin gimana tuh? Nah gini ceritanya, saya nanya, Bapak, saya hidupnya gini-gini aja. Kasih motivasi lah biar saya hidupnya tidak ngawang. Tangan saya ditali nih, kepala saya dilelepin ke air sampai ada 1 menitan lah, kan mulai gitu-gitu kan. Akhirnya ditarik lah sama bapak. Gimana rasanya? Atau udah ngapnya? Iya. Ngap dong. Siapa yang ngap ditaliin, kita dijeburin kan. Nah pas udah ditarik, ditanya gimana rasanya? Ngap. Iya. Terus ketika dijeburin apa yang kamu pengen rasakan? Ya pengen keluar dari sini. Itu bapak saya bilang itu namanya impian. Kalau kamu sedang berada di suatu tekanan tapi kamu nggak punya impian, ya udah kamu akan tenggelam dan mati. Iya betul. Itu sih asik. Bapak aing keren anjing, bapak aing. Bisa nonton motivasinya. Bapak aing bos. Jadilah sosok cacing ya. Jadi sekarang tuh. Jadi beliau itu sekarang atas motivasi itu bisa meninggi di Kuningan teman-teman. Jadi kalian harus menginspirasikan
2 kali di Kuningan ini. Jadi ikutin jalan cacing. Iya, cacingnya. Hostnya saya ya, bukan kamu ya. Hostnya saya loh ini. Maaf. Ini sedikit intermezzo, Adrian, sebelum kita ke closing. Kamu kan model. Amin. Model foto. Ya. Model foto sama model jalan tuh beda ya? Beda. Oh beda ya? Iya. Oke, kalau model foto kasih tahu gimana? Gimana? Ya, katakanlah ini mau difoto nih. Oke. Satu. Yang benar. Yang benar. Galak kosnya ya. Takut juga. Yang benar ya. Oke, ini foto elegan ya karena foto elegan. Karena asik. Nah, gini biasanya. Yuk, 1, 2. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ganti gaya dong. Cacing ikutan lah gini. Harus ini dong sayanya. Ini jatuhnya enggak. Saya mah sadar diri kawan. Gitu sih, cuman beda photoshoot sama model tuh ya karena model itu kan ada runway, ada catwalk. Kalau photoshoot itu hanya sekedar pose aja. Inti pose. Okay. Sebenarnya dalam runway atau jalan model juga ada posenya. Jadi kalau photoshoot atau model foto itu cuman pose, kalau runway atau model itu jalan sambil pose. Gitu sih bedanya. Oh iya ya, cuma beda diem sama gerak. Ya, di geraknya aja. Iya ya, itu sedikit informasi, insight buat saya tentang dunia model gitu ya. Karena saya kalau jadi model nggak bisa yang elegan, harus yang kocak saya mah. Karena model yang kocak itu malah sekarang tuh jarang. Oh jarang ya? Jarang. Infonya dong, infonya nih cacing model banget nih udah begini masa jadi model. Ya kan Adrian ya. Sekarang dia udah jadi model. Udah. Tidak usah dilanjut lagi. Terima kasih Adrian sudah datang ke sini. Makasih juga Caci dan terus kasih motivasi, insight untuk teman-teman yang masih remaja supaya mereka tidak bimbang, tidak ragu untuk melangkah dan menggapai impiannya. Terima kasih Adrian sudah mampir ke sini. Ya, makasih juga ya kita udah ketemu lagi. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa Universitas Kuningan sudah membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 sampai tanggal berapa ya? Pokoknya masih buka. Sampai Mei. Bener nih. Sampai Mei ya teman-teman nih. Ayo masuk ke daftar universitas. Daftar ke Belibet ya saya ya. Oke lah begitu aja intinya. Universitas Kuningan sudah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 gelombang 1. Sebelum kita pulang masa lupa? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Jargon ya? Uniku Jaya. Uniku Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.